Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian, Bapak mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Bapak juga mengucapkan selamat berlebaran karena pada hari ini kita menginjak kepada hari yang kedua, ya, di hari Idul Fitri. Di hari kita kembali bersih setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Dan semoga juga puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh ini akan membawa kita kepada tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang merupakan tujuan daripada orang yang berpuasa. Karena Allah memerintahkan pasti ada tujuan, Allah melarang juga pasti ada tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah kan, telah kuwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan puasa. Nah, setelah kita berpuasa, tujuannya adalah supaya kita tingkat ketakwaan kita kepada Allah itu meningkat. Baiklah anak-anakku sekalian, di samping kita juga berlebaran, berhari raya, walaupun tahun ini kita melaksanakan hari raya tidaklah bebas seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita ini ditimpa oleh musibah. Tentunya yang musibah ini tidak ada yang bisa kita salahkan. Ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang hanya takut hanya kepada Allah, dan hanya membesarkan yang besar, hanya membesarkan Allah. Jadi kita yakin bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada bala musibah yang menimpa diri kita atau diri manusia ataupun negara kita kecuali memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ada di alam jagat raya ini kan semuanya tunduk kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Selain daripada itu semuanya tunduk kepada Allah, termasuk COVID-19. COVID-19 itu kalau Allah tidak menghendaki dia menyebar ke Indonesia, maka dia tidak akan menyebar. Tapi kenapa dia menyebar ke negara kita? Karena itu sudah diizinkan juga oleh Allah. Dan tentunya apapun yang didatangkan oleh Allah, musibah apapun yang didatangkan oleh Allah, semuanya ini adalah la'allakum tafakkarun. Semoga kalian itu berpikir. Dijadikan ini semuanya ini adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Yang tentunya Allah itu tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum selama Nabi Muhammad itu ada di kalangan kita. Dan selama manusia itu mau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau manusia, rakyat Indonesia rajin beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim,
aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astagfirullah setiap hari. Maka janji Allah, Allah tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan menurunkan bala kepada negara kita. Nah, kenapa bala ini timbul? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Kenapa Allah mengizinkan bala ini turun di negara kita, negara Indonesia? Nah, tentunya kalau kita lihat dari kacamata Islam, tentunya ini merupakan salah satu pelajaran, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada, yang hidup di negara kita, di negara Indonesia ini. Namun kalau manusianya itu cepat bertobat kembali ke jalan Allah, insya Allah musibah ini pun insya Allah akan berlalu, akan sirna, akan hilang dari negara kita yang tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Yang paling utama lagi adalah apa yang harus kita perhatikan. Karena kita sekolah ini sudah lama sekali libur dari pertengahan bulan Maret. Kalau ya, dari pertengahan bulan Maret, April, Mei, Juni, ya sebelum ya sekarang baru bulan Mei. Jadi kalau Maret, April berarti sudah 1 bulan lebih, masuk ke Mei akhir berarti 2 bulan lebih kita meninggalkan sekolah kita. Walaupun di antara sekolah-sekolah yang ada, terutama di kota Pontianak ini, ada yang melakukan pembelajaran online, artinya pembelajaran jarak jauh. Dan juga tidak kita pungkiri bahwa untuk pembelajaran jarak jauh ini kan tentunya juga banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sekolah maupun orang tua murid. Nah, kalau COVID-19 ini tidak selesai dalam waktu dekat, maka pembelajaran ini pun terus akan berlangsung lewat jarak jauh. Mau tidak mau. Lebih-lebih lagi anak-anak kita sekarang ini, terutama anak-anak sekolah, di bulan Juni dijadwalkan ujian akhir semester yang kita kenal di dalam kurikulum 2013. Itu adalah PAT, penilaian akhir semester. Kalau di dalam kurikulum berbasis sekolah, itu dikenal dengan ulangan kenaikan kelas. Walaupun kita sudah ditawarkan beberapa opsi di dalam penentuan penilaian rapot kenaikan kelas ini, ya ada yang mengatakan ya, kita mengambil nilai-nilai yang sudah ada tanpa melakukan penilaian akhir semester. Namun opsi yang paling kuat, terutama di sekolah kita, sudah dipastikan sekolah kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau yang dikenal dengan ulangan kenaikan kelas. Bagaimana caranya? Nah, teknisnya yang akan kita laksanakan apabila di bulan Juni anak-anak bisa masuk sekolah, maka pelaksanaan PAT-nya akan dilaksanakan di sekolah. Akan tetapi, jika pemerintah melarang karena masih suasana yang sangat menakutkan, yaitu COVID-19 ini,
maka akan dilaksanakan lewat jarak jauh. Artinya anak-anak nanti bisa mengambil naskah ujian di sekolah lewat wali kelas dan dikerjakan oleh anak di rumah masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka itulah yang akan kita laksanakan. Lalu kemudian barangkali nanti ada di antara guru-guru yang mengajar yang akan memberikan tes yang sama dengan naskah yang diterima oleh anak-anak lewat online, maka orang tua tinggal memindahkan saja jawaban yang sudah ada, yang sudah dikerjakan oleh anak ke link yang dikirimkan oleh guru-guru tertentu tentunya. Ya, mudah-mudahan semua guru bisa mengirimkan link itu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mungkin masih merasa kerepotan, terutama mungkin belum punya HP Android? Karena syaratnya untuk pembelajaran online ini, untuk jarak jauh ini, orang tua paling tidak itu memiliki HP Android. Ya, syukur-syukur kalau di rumahnya sudah ada WiFi. Nah, kalau sudah ada WiFi maka bisa menggunakan laptop atau komputer. Itu lebih memudahkan anak kita di dalam mengikuti pembelajaran online. Ya, semoga saja pembelajaran ke depan ini akan kembali normal. Akan kembali normal lagi, dan apa yang kita hadapi sekarang ini cepat berlalu. Saya kira demikian sebagai informasi yang barangkali perlu kita ketahui. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.